Halo semua, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang replikasi. Jadi pengertian replikasi itu merupakan salah satu cara melakukan pendistribusian data pada database satu ke database lainnya yang terhubung dengan internet dan dilakukan dengan proses sinkronisasi. Kemudian replikasi ini bisa melakukan pendistribusian data ke tempat atau lokasi yang berbeda-beda. Baik, jadi langsung saja kita lanjutkan ke proses replikasinya. Jadi yang pertama, kita cari Windows Firewall, Windows Defender Firewall. Nah, di sini kita matikan dengan cara klik change notification setting ini. Kemudian rubah keduanya menjadi turn off Windows Defender Wall. Nah, klik OK. Nah, setelah berhasil maka warnanya akan berubah menjadi merah. Kemudian langkah selanjutnya kita cari file SAM. Cari MySQL. Kemudian cari bin dan file my. Atau bisa juga lewat seperti ini. Kita cari XAMPP. Kemudian pada MySQL ada config, kita klik, kemudian kita klik my.ini. Ya, sama saja. Nah, di sini kita cari MySQL server yang ada di sini. Kemudian di bawah MySQL server ini ada MySQLD. Kemudian kita buat 4 baris ini di bawah MySQLD. Jadi logbin sama dengan MySQL bin. Nah, server ID sama dengan 1. Kita set servernya sama dengan 1 karena sebagai master. Kemudian inodb plus log add trx commit sama dengan 1. Kemudian change block sama dengan bin log sama dengan 1. Setelah itu jangan lupa kita save. Setelah itu kita close dan kita on kan atau kita start MySQL nya. Kemudian langsung kita lanjut ke command prompt. Yang pertama kita cari ipconfig. ipconfig di sini untuk melihat IP address yang akan kita lakukan, yang kita nanti koneksikan pada server slave-nya. Jadi ini dia adalah IP address-nya dan perlu diingat. Kemudian kita masuk ke directory SAM-nya. Setelah sudah, kita buat grand replication slave on bintang titik bintang to. Jadi kita buat user di sini, nama usernya itu guru misalnya, guru. Kemudian identified by, di sini identified di sini sebagai passwordnya. Ada lupa di sini add persen. Kemudian identified by passwordnya guru 123 titik koma. Nah, query OK. Kemudian kita lanjut flash privilege query OK. Kemudian kita show master statusnya. Nah, jadi di file dan position ini adalah data yang sangat penting, jadi nanti akan dimasukkan pada server slave-nya.
Jadi ini juga perlu diingat kedua data ini. Setelah itu kita lanjut ke server sleeve-nya. Jadi di sini saya menggunakan VirtualBox sebagai perangkat virtual untuk menyambungkan pada server masternya. Jadi kita cari yang pertama itu, kita matikan juga sama langkahnya. Saya matikan firewall, Windows firewall-nya. Firewall. Oh, di sini sepertinya sudah dimatikan. Jadi caranya sama, change notification setting, kemudian kita turn off-kan keduanya. Oke, kita close. Kemudian kita cari XAMPP. Kemudian kita cari config pada MySQL-nya. Nah, di sini kita cari juga MySQL server, kemudian MySQLD. Nah, di sini kita tinggal masukkan server ID. Server ID-nya sama dengan 5. Jadi di sini saya pakai 5. Sebenarnya bebas saja pakai berapa. Jadi asalkan tidak sama dengan server masternya. Jadi yang tadi kan server master 1. Jadi di sini saya set 5 atau boleh bebas selain angka 1. Jadi kita close. Kemudian kita start MySQL-nya. Setelah itu lanjut ke command prompt, kemudian kita login ke directory SAM ke MySQL-nya. Setelah itu kita ketikkan change master to yang pertama master host. Master host ini adalah IP address yang tadi di sini. Jadi ini dia 192.168.561, koma, kemudian yang kedua master user. Master usernya tadi itu adalah guru, kemudian koma, master password, master passwordnya tadi guru 123, kemudian master log file. Master log filenya tadi itu adalah data yang ini. Di data ini adalah master log file. MySQL bin 00013. Kemudian yang terakhir master log post atau positionnya. Jadi position di sini adalah 652, kemudian titik koma. Oh, jadi jika seperti ini karena saya lupa men-stop slave-nya, jadi sebelumnya karena saya melakukan slave juga, jadi harus di stop slave. Slave dulu, kemudian kita masukkan ulang change master, master user, master password, master log file, dan master log post. Nah, query OK, kemudian kita start slave. Nah, kemudian kita show slave status dengan garis miring G. Nah, bisa dilihat di sini hasilnya sudah waiting for master to send event, artinya di sini sudah berhasil. Jadi kita coba saja, misalnya kita show database pada slave-nya. Jadi ada di sini adalah database yang sudah pernah direplikasikan dari master. Jadi semisal pada master kita buat create
database DB apa ya, misalnya DB pasar. Query oke, kemudian kita use DB pasarnya. Di sini kita create tabel, kita buat apa ya, karyawan. Oh ya, maaf, salah, create tabel DB karyawan dengan field yang pertama ID karyawan INT, kemudian nama karyawan kita buat varchar, kemudian varchar berapa ya, 30. Kemudian segini saja, kita langsung lanjut. Query oke. Jadi kita cek di sini show database. Nah, sudah ada DB pasar di sini. Kemudian kita use DB pasar. Kemudian kita show tables. Nah, sudah ada di sini tabel karyawan dari yang sebelumnya kita telah buat pada master. Kemudian misalnya kita tambahkan data, insert into tabel karyawan, values misalnya 1, kemudian namanya Sinta. Query oke. Nah, kita cek di sini, kita select from tabel karyawan. Nah, jadi sudah bisa dilihat, sudah bertambah datanya pada tabel karyawan ID 1 dengan nama karyawan Sinta. Nah, kemudian kita coba membuat database, atau kita coba insert pada sleeve-nya, insert into tabel karyawan, values nya itu misalnya 2 dengan nama Indro. Nah, query oke. Nah, kemudian kita coba cek pada database masternya, kita select from tabel karyawan. Nah, di sini datanya tidak bertambah karena ini adalah replikasi satu arah. Jadi hanya data di master, kita hanya bisa membuat satu data di master dan akan berhubungan dengan sleeve. Jadi tidak bisa sebaliknya, sleeve jika kita menambahkan data di sleeve, maka di master tidak akan bertambah. Jadi untuk melakukan semua itu diperlukan replikasi dua arah. Jadi nanti replikasi dua arah kita akan buat pada video selanjutnya. Jadi sekian video dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.